Iya, iya. Ya, selamat siang ya. Iya, selamat siang. Ya, mungkin boleh sedikit perkenalan ya, Pak. Pak Aries ini dari mana sih gitu? Kenapa hari ini bawakan tema tentang bakat minat ini gitu? Iya, kalau saya dari Cendekia Bina Aksara gitu ya. Jadi dari Cendekia Bina Aksara, jadi kita instansi pendidikan yang banyak berkecimpung di bidang academic purposes gitu. Jadi kita ke pendidikan yang mana pendidikan ini lebih banyak ke arah sudah di saya hilang ya. Oh ya, kalau yang lainnya bagaimana? Sudah bisa kedengaran dengan baik? Kalau di saya normal ini. Oh iya ya, sudah. Terlepas saja. Ya. Ya, oke. Oh iya. Ya. Jadi kita bergerak di 3 bidang gitu. Yang pertama adalah persiapan dosen gitu ya, khususnya untuk mereka melanjutkan studi S2 dan S3 mereka, kemudian juga mahasiswa. Yang pertama, jadi ada lembaga bahasa, kemudian yang kedua di bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini untuk outsourcing, terutama untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan peningkatan kualitas mutu dari tenaga pengajar ataupun tenaga pengajar sendiri. Dan yang ketiga adalah homeschooling gitu ya. Nah, homeschoolingnya itu dari level SD, SMP dengan SMA. Nah, kita itu memiliki satu visi, yaitu untuk membuat seseorang itu bisa sangat fleksibel sekali dan bisa bertahan hidup, terutama di era global gitu ya. Jadi secara internasional. Dan misi kita adalah memberi layanan yang sangat lengkap dan tepat guna bagi anak-anak didik kita. Seperti itu, Bu Mary. Ya, bagus sekali ya Pak. Jadi bisa lebih segmented gitu ya. Fokusnya tercapai dengan baik. Iya, oke. Iya, hari ini kita mau ngobrol sih sedikit banyak tentang bagaimana kita bisa mengenali bakat minat itu. Karena kalau dari fenomena saat ini tuh banyak orang yang bersekolah, kemudian juga bekerja, itu cuman asal bekerja atau bersekolah gitu Pak. Jadi kan pokoknya dijalanin saja gitu, nggak mengenali dengan baik bagaimana sebenarnya aku nih suka apa sih, terus kemudian aku ini pengen jadi apa kayak gitu. Nah jadi mungkin saya tertarik sih dengan Pak Aries yang menjalankan homeschooling ya. Jadi homeschoolingnya kan punya banyak vokasi ya Pak ya, kalau setahu saya. Jadi punya banyak ini ya, vokasinya tuh gimana sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan sih tentang vokasi itu. Terus apa bedanya dengan kayak misalnya kita bersekolah di sekolah umum kayak gitu? Iya. Jadi saya mengamati dunia pendidikan itu sudah lebih dari 20 tahun gitu ya. Nah, dalam kurun waktu 20 tahun, jadi saya pertama kali masuk ke dunia pendidikan itu tahun 98 gitu ya. Jadi di tahun 98 ini saya dengan beberapa teman kita membuka sebuah kursus bahasa yang kemudian ujungnya adalah menciptakan sebuah sekolahan gitu ya. Akhirnya menjadi sebuah sekolah formal, dan sekolah itu sampai sekarang sudah mencapai level SMK gitu ya. Nah, sekolah tersebut adalah sekolah formal yang mana saya pada saat awalnya itu melihat perkembangan dunia pendidikan yang tadinya di Indonesia tahun 90-an itu masih bersifat konvensional. Tahun 90-an Indonesia sudah melihat bahwa kita membutuhkan satu muatan sampingan yang sedikit berbeda gitu ya. Jadi ada sekolah yang kemudian mulai menawarkan berbagai macam bentuk additional services, misalnya agama atau bahasa atau keterampilan yang lain. Ketika kita masuk ke tahun 2000-an, bentuk pendidikan menjadi mulai mengalami satu perombakan di mana orang-orang sudah mulai mengetahui bahwa setelah kita menamatkan bangku pendidikan gitu, misalnya perkuliahan, ternyata apa yang kita pelajari di sekolah itu tidak selalu langsung inline dengan apa yang kita lakukan setelahnya. Nah, pada tahun 2010 sampai 2020 ini secara gradasi orang sudah mulai melihat bahwa harus terdapat suatu bentuk pendidikan yang lebih bisa menjawab
keadaan pasar pada saat ini. Jadi itulah mengapa akhirnya kita membuat sebuah sekolahan, yaitu homeschooling, yang mana alasan yang pertama, itu awalnya dulu saya membuka itu karena siswa-siswa kita yang mendapat beasiswa S3 itu mengalami kesulitan untuk menempatkan anak mereka itu di sistem pendidikan negara yang dituju. Contoh, ada murid kami yang mendapat kesempatan untuk bersekolah di Austria gitu ya. Nah, mereka cukup bingung ini kenapa? Karena di Austria itu sistem pendidikannya tidak di tempat yang yang dituju itu tidak memiliki sekolah internasional. Sehingga anak yang akan dibawa ke Austria ini akan sangat kebingungan untuk mendapatkan sekolah yang ada di sana. Kemudian kalaupun harus ada adjustment, itu yang paling penting adalah bahasa. Nah, mengejar hal-hal tersebut, akhirnya saya berpikir, kenapa saya tidak menciptakan sekolah homeschooling, yang mana anak-anak dari siswa-siswa kami itu tidak perlu bingung ketika mereka harus ke Austria, kalau mereka harus misalnya ke Korea dan lain sebagainya, untuk kesempatan kuliah di luar negeri, dengan menciptakan sebuah sekolah yang sangat fleksibel, berdasarkan waktu dan tempat gitu ya. Itu awalnya. Nah, setelah homeschooling ini terbentuk gitu, waktu itu bukan suatu homeschooling yang cukup kompleks seperti sekarang. Itu kemudian diikuti dengan satu tren yang lainnya, yang mana terjadi satu pergeseran etika bekerja ya. Pada saat ini orang kalau bekerja di era global, itu mereka tidak dibatasi waktu dan tempat. Jadi era global itu membuka suatu kesempatan bagi setiap orang agar mereka bisa bekerja itu di mana saja dan kapan saja, selama permintaan pasar itu bisa dipenuhi. Artinya, orang tua saat ini membutuhkan fleksibilitas tempat bagi pendidikan anak-anak mereka. Contoh, kalau seseorang itu seorang desainer gitu ya, dia bisa saja tinggal di Indonesia selama 3 bulan, tapi kemudian namanya kliennya itu membutuhkan dia untuk pindah negara. Misalnya kliennya ada di Jepang gitu ya, dia dibutuhkan di sana, maka dia akan terbang ke sana dan dia tetap bisa melakukan pekerjaannya di sana. Nah, yang menjadi permasalahan, anak-anak ini kan membutuhkan satu stabilitas dan konstanitas pendidikan gitu. Nah, itu kan tidak bisa dijawab dengan sekolah konvensional. Sehingga akhirnya dengan apa yang kita ciptakan secara umum di dalam homeschooling kita, itu akhirnya bisa menjawab satu kebutuhan pasar secara otomatis gitu. Yang tadinya kita tidak berpikirnya ke sana, tetapi karena kita memiliki sistem pendidikan online yang sudah lama, karena salah satu tugas kita juga di homeschooling, kita membantu yayasan Kristen itu di Thailand gitu ya. Nah, yayasan Kristen di Thailand ini membutuhkan guru-guru bahasa Inggris yang bisa mengajarkan nantinya ke mata pelajaran MAPEL, yang kita tembus tahun 2015 itu kita sudah mulai melakukan satu kelas jarak jauh gitu ya. Nah, akhirnya ini berhasil. Dari situ kita akhirnya mengetahui bahwa homeschooling ini ternyata adalah jawaban yang paling bagus itu sebelum adanya COVID. Nah, ketika adanya COVID, akhirnya kita jadi melihat bahwa pendidikan di era revolusi industri keempat ini memang dia berubah bentuk dia. Orang tidak lagi dibatasi tempat dan waktu, dan kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan itu, akhirnya kita menjadi kerepotan. Nah, itu kenapa homeschooling itu menjadi satu jawaban, karena yang pertama adalah fleksibilitas waktu dan tempat. Yang kedua adalah mau tidak mau kita akan masuk ke revolusi industri yang keempat ini dengan berbagai macam tantangan yang ada di dalamnya. Dan tantangan revolusi industri keempat ini adalah bahwa dari segi orang tua pada saat ini mereka sudah mengetahui bahwa mencari nafkah itu tidak ditentukan dengan bekerja di perusahaan dan kantor yang besar.
semua orang bisa membuka usaha. Ibu rumah tangga bisa memiliki toko online. Seseorang bisa memiliki bisnis dengan omset puluhan ratusan juta tanpa harus memiliki gedung formal. Semua dilakukan online. Orang tidak peduli lagi dengan sertifikasi pendidikan seperti pada era sebelumnya. Orang tidak peduli lagi saya dulu lulusan mana, kemudian sertifikasinya apa. Tapi yang dilihat adalah kemampuan praktisnya dan bagaimana kemampuan ini bisa dibungkus dengan baik untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar. Kemampuan marketing akhirnya menjadi sangat penting di sini. Ya, jadi itu mengapa sih harus ada? Kenapa sih sekarang itu harus ada homeschooling gitu? Nah, homeschooling ini adalah sekolah yang sangat fleksibel, yang mana di situ diajarkan tetap mengacu dengan kurikulum yang sangat paten gitu ya. Kalau di Indonesia bisa Dignas, tapi kalau homeschooling secara keseluruhan itu memang kurikulumnya mereka sendiri-sendiri, berbeda yang di Amerika sendiri, di UK sendiri. Cuman akan ada badan sertifikasi seperti IGCSE yang mana kita bisa mengacu sertifikat anak saya itu nanti maunya kemana gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diketahui kenapa harus ada homeschooling pada masa-masa revolusi industri yang keempat. Gitu. Iya Pak. Oke, ya bagus sekali ya Pak ya. Jadi satu inovasi baru gitu ya Pak ya. Iya. Iya. Nah, sementara kalau saya lihat di homeschooling Bapak ini juga banyak kayak, misalnya ada kayak tes bakat minat juga ya Pak ya, kalau nggak salah. Gimana untuk mengenali ya. Nah, mungkin kalau kita lihat secara global sih Pak, gimana sih Pak sebenarnya kalau kita sendiri secara pribadi sebagai seorang anak ataupun sebagai orang dewasa yang sudah bekerja itu untuk bisa mengenali bakat minat kita. Jadi nggak kita kan mungkin kadang cuman ya udah menjalani hidup gitu ya, terus kita nggak ngerti apa yang menonjol gitu yang bisa menjadi kita mungkin jadi bahan pekerjaan kita kayak gitu loh Pak. Nah itu gimana ya mungkin bisa masukan. Jadi seperti ini, otomatis waktu saya dulu tahun 98 mendirikan sekolah ya, kemudian perjalanan saya sampai akhirnya saya mendirikan Cendekia Bina Aksara itu, saya melihat dan memberikan nasihat itu dari murid-murid saya sendiri gitu ya. Tetapi saya tidak mengalami fase itu sebagai orang tua sampai saya akhirnya memiliki anak sendiri gitu ya. Nah, setelah saya memiliki anak sendiri, kekhawatiran saya menjadi lebih besar daripada kalau saya memberikan saran gitu ya. Kenapa saya selalu mengatakan kalau sudah mengalami sendiri itu berbeda biasanya gitu ya. Kalau dulu saya bisa memberi saran ke orang tua berdasarkan apa yang saya lihat, itu saya senang saja, tetapi saya tidak mengalami itu secara nyata gitu ya, walaupun saya sudah mulai melihat. Tetapi ketika itu masuk ke anak saya sendiri, maka saya langsung melihat gitu ya, bahwa anak saya ini kalau tidak saya selamatkan dari sistem yang ada, saya pasti mendapatkan satu kesulitan nantinya. Ya, 20 tahun saya itu mengirimkan, saya kalau bisa bilang mungkin hampir 1000 atau ya, saya tidak menghitungnya, tetapi ratusan orang yang sudah saya bina, mereka keluar negeri, pulang lagi gitu ya. Banyak sekali, mulai dari mereka ada yang mulai anak SD, karena dulu saya murid saya yang awal itu usia 3 tahunan gitu. Sekarang mereka sudah bekerja. Ternyata kebanyakan apa yang mereka pelajari pada saat kuliah itu tidak mereka gunakan pada saat mereka hidup. Sangat banyak sekali. Ada juga murid-murid saya yang kuliahnya A, akhirnya bekerjanya B, karena mereka tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi mereka akhirnya pekerjaannya hanya satu, melakukan melamar pekerjaan terus. Nah, dari sana yang saya lihat itu adalah bakat dan minat. Setelah saya perhatikan, banyak yang sukses-sukses itu, ternyata yang sukses itu bukan karena apa yang mereka pelajari saat kuliah, tetapi karena mereka memiliki bakat dan minatnya yang memang terasah dengan baik. Akhirnya ketika ke anak saya harus berpikir keras untuk merubah sistem ini mulai awal.
Maka yang saya lakukan adalah saya mulai mencoba mendaftar bakat dan minat yang sangat penting bagi seorang anak. Gitu ya. Nah, ternyata bakat dan minat itu sangat penting karena di akhir cerita saya punya satu quote ya. Quote saya ini sangat universal. Saya selalu mengatakan do what you love so you don't have to work. Itu menurut saya. Jadi do what you love so you don't have to work. Di akhir cerita, saya punya murid di skala manajer gitu ya. Skala manajer ke atas itu apa namanya rate 35 ke atas. Di akhir cerita kalau di kelas saya bilang gini, Pak, saya ini bosen sudah kerja sama perusahaan, Pak. Saya ini tolong Pak Arius ajari saya untuk bisnis gitu. Saya selalu tanya, nah Bapak bisanya apa? Saya bisanya masak, Pak. Saya tuh kepingin buka restoran gitu. Itu adalah rate apa ya, manajer ke atas. Jadi apa namanya, mulai dari superintendent, eksekutif ke atas. Di akhir cerita mereka ingin melepaskan semua gaji mereka yang 2 digit tersebut di atas 20 juta. Kemudian mereka ingin menikmati hidup karena mereka merasa bahwa hidup mereka itu bukan hidup yang mereka impikan. Di akhir cerita ketika itu mereka lakukan, ada yang memasak, ada yang suka hobi sport, dan akhirnya mereka membuka bisnis itu. Mereka jadi senang. Di akhir cerita ternyata kita ini menginginkan untuk bekerja di sesuatu yang kita sukai, yang adalah passion kita. Yang bisa minat, bisa bakat gitu ya. Dan itu terjadi secara universal. Nah, kemudian saya jadi berpikir, mengapa sistem ini tidak kita balik? Karena bakat dan minat pada saat ini itu hanya additional variation dari sistem pendidikan kita. Contoh, ekstrakurikuler itu diposisikan ekstra loh. Kenapa ekstrakurikuler tidak menjadi yang utama? Saya teringat sekali ya, tahun 2004. Ada sebuah sekolah yang cukup terkenal di Kota Malang. Saya punya satu murid yang tidak mendapatkan satu apresiasi yang baik dari sekolahnya. Kebetulan kemudian kursusnya dengan saya bahasa Inggris, dan dia mengatakan, Pak, saya ini bosan sama sekolahan. Kenapa kamu bosan? Karena di sekolah saya tidak pernah dihargai sebagai saya. Saya hanya dibandingkan dengan teman-teman saya yang pinter matematika, kemudian pinter fisika, pinter kimia gitu ya. Terus saya tertarik sekali gitu melakukan investigasi gitu ya. Saya kemudian bilang, kamu kenapa kamu sampai mau dipindahkan ke Australia? Ya karena di sekolah saya nggak dapatkan apresiasi. Akhirnya papa sama mama menyuruh saya memilih kira-kira kalau di Australia kamu ambil college yang apa. Dia bilang olahraga karena kesenangannya dia sepak bola. Nah, ketika apa yang dia lakukan, karena kalau di Australia sistemnya lebih terbuka, dia bisa lebih dihargai dari apa yang dia bisa, akhirnya dia ke sana, belajar bahasa Inggrisnya jadi lebih senang, karena tujuannya adalah dia mau main sepak bola gitu ya. Dia mau mempelajari ilmu sport gitu, itu ada bakat dan minatnya. Dan ketika dia di sana, dia jadi berhasil gitu. Dia akhirnya mau mempelajari ilmu-ilmu lain yang pada saat ini mungkin dia tidak mau menyentuh itu. Jadi ternyata banyak sekali hal di dalam pendidikan konvensional yang mana kepandaian multidimensi, manusia itu kan diberi multiple intelligence gitu ya. Ada banyak sekali kepandaian kita yang ternyata tidak digali karena dikotakkan menjadi academic skill yang hanya bertumpu kepada misalnya matematik, physics, chemistry, seperti itu. Nah, itulah yang harus sesungguhnya kita ubah. Mengubahnya bagaimana? Selama kita masuk di sistem pendidikan konvensional itu tidak bisa kita ubah. Karena sistem pendidikan ya seperti itu. Nah, jawabannya apa? Yang selalu saya katakan ya kita harus menciptakan sistem pendidikan sendiri. Nah, sistem pendidikan apa ya? Paling tidak di sini kita bisa masuk ke homeschooling system, kemudian vokasinya itu silakan diutamakan. Selama anak itu sudah mempelajari sistem mata pelajaran yang akan diteskan pada kelas 6, gitu ya.
kebetulan anak saya baru saja lulus ini kelas 6 dan dia ranking pertama, gitu ya. Jadi dia ranking pertama kita memiliki porsi yang pertama dari homeschooling yang lainnya. Itu yang pertama adalah saya selalu bilang anak saya, akademis kamu harus siap bagus, tetapi vokasinya tidak boleh ketinggalan. Nah, Bu Merisa tahu sendiri, anak saya sudah saya masukkan ke Mirasel, karena saya tahu bakat minatnya paling kuat adalah di crafting. Jadi dia, motorik halusnya itu sangat kelihatan pada saat dia kecil, kemampuan dia untuk merancang dan mendesain sangat bagus. Saya masukkan ke Mirasel pada saat itu usianya 10 tahun. Dan saya senang sekali anak saya diberi kesempatan untuk memamerkan karyanya pada saat itu di Malang Fashion Week gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana saya bisa memberikan pondasi yang penting dari bakat minat anak saya dan saya fokuskan ke sana sehingga kita tahu dia kira-kira dia akan kemana. Tetapi yang terjadi pada saat ini pokoknya fokus sekolah. Kamu harus baik nilai sekolahnya, tetapi orang tua tidak berpikir bahwa di akhir cerita anak ini mau apa kan gitu. Karena ketidakmatangan sistem pendidikan yang ada, anak SMA kelas 3 kalau saya tanya, karena saya sering kunjungan roadshow gitu ya, saya mau tanya, kenapa kamu, apa jurusan yang mau kamu ambil pada saat kuliah? Mereka selalu mengatakan, nggak tahu Pak. Bahkan mereka tidak tahu bakat minatnya sendiri. Saya sampai bingung, loh, memangnya kamu di rumah tidak pernah diberitahu bakat minatmu apa? Nggak pernah Pak. Nah, orang tuamu menyuruh kamu apa? Ya pokoknya saya harus baik matematika, fisika, kimia. Nah terus ini dijadikan apa saya bilang? Nah itu kan kesalahan yang harus dikoreksi. Anak jangan hanya pandai matematika, pandai fisika, itu dibuat apa? Akhirnya kan terakhir dia bingung mau apa. Tetapi kalau anak itu sudah diatur dari kecil bakat minatnya apa, kemudian didudukkan, diberitahu, kemudian dipoles dari sana, itu jadi berbeda anaknya. Dia bisa memilih gitu kan. Nah, karena era sekarang ini adalah era mandiri. Kenapa saya bilang era mandiri? Orang saat ini yang masih bergantung dengan orang lain dalam hal mencari pekerjaan atau mencari nafkah, dia adalah orang yang paling kasihan sekali. Yang dia hanya menggunakan internet tanpa bisa memaksimalkan internet. Mungkin Bu Merisa bisa membuat satu webinar lagi gitu ya. Nanti saya akan bicara internet itu diapakan sih untuk anak gitu kan ya. Iya Pak. Sesungguhnya kan sangat bagus untuk melihat pasar ya, market, apa yang bisa kita jual dari internet. Otomatis kita harus berbicara tentang packaging kan seperti itu. Ini adalah penting, bakat minat itu penting agar jangan ada lulusan perkuliahan yang tidak mendapat lapangan pekerjaan yang tidak tepat, gitu ya. Kenapa sih bakat minat itu penting? Agar nanti kalau pilih jurusan betul, ya. Kalau dia sudah bakat minatnya itu sudah senang, kemudian dia diberi modal kewirausahaan. Saya selalu bilang ke teman-teman yang punya sekolah, saya bilang dimensi terhilang dari pendidikan itu adalah kewirausahaan. Mereka mengatakan kok bisa? Ya bisa, karena tidak adanya kemampuan mereka untuk menjual talenta mereka, banyak akhirnya tamatan kita itu hobinya hanya mencari pekerjaan, bukan membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Jadi bakat dan minat itu penting agar lulusan itu tidak ada yang salah jurusan. 2, agar kita ini bisa mengetahui bahwa latar belakang pendidikan yang kita laksanakan itu memang kita bisa gunakan untuk membuka lapangan pekerjaan. Itu dari bakat dan minat. Kemudian tidak ada kejenuhan pekerjaan. Kalau itu sudah bakat dan minatnya, sampai usia berapapun, 80-90 tahun, dia masih akan menyenangi bakat minat, karena itu dilahirkan dengan proporsi yang tepat. Sampai sekarang, bakat minat saya itu salah satunya adalah saya suka musik, saya suka menyanyi, saya suka painting gitu ya. Sampai usia berapapun, ketika itu saya jenuh atau apa, saya pasti lari ke sana dan
yang menyenangkan adalah salah satu pekerjaan saya adalah memang menekuni minat dan bakat saya. Jadi tidak ada kejenuhan pekerjaan. Dan orang bisa membuka usaha sesuai hobi. Orang pada saat ini ya, pada saat COVID yang saya lihat, yang suka mengeluh dan komplain adalah mereka yang tidak memiliki jiwa bisnis. Yang tidak bisa melihat peluang. Yang mereka hanya menunggu orang untuk memberi mereka pekerjaan. Itu pada saat COVID hancur semua. Tetapi orang yang terbiasa melihat kesempatan, maka dia akan menjadi lebih booming gitu. Kenapa? Karena dia bisa belajar untuk fleksibel, mereka belajar untuk agile ya, agile, kemampuan mereka untuk melihat peluang gitu dan mengganti arah mereka. Dan yang kemudian agar apa? Agar generasi yang berikutnya itu menjadi pebisnis yang betul-betul handal, yang betul sukses gitu ya. Karena jadi pebisnis itu diperlukan banyak hal, tidak hanya bakat dan minat. Nah, sehingga kalau bakat dan minat saja tidak dipupuk dengan baik, bagaimana kita bisa mengharapkan satu masyarakat yang sangat energik gitu di dalam mereka harus memproduksi sesuatu, kan begitu. Nah, itu mengapa bakat dan minat itu sangat penting, dan setiap orang tua harus mau tahu bakat dan minat anaknya, dan jangan bakat dan minat itu dibunuh. Karena seringkali kamu jangan gambar, ngapain kamu gambar, kamu belajar dulu matematika gitu. Ya, anak saya itu desain suka gitu ya. Kalau Bu Merisa misalnya, semua yang lagi mendengar di sini ke Instagram gitu ya, ke Instagram kami di Cendekia Bina. Nah, itu konten-kontennya yang bikin anak-anak saya. Jadi mereka masih kecil, satunya 11 tahun, satunya 12 tahun. Tetapi sudah saya biasakan, karena saya tahu betul anak saya, jadi dua-duanya itu memiliki ketertarikan dengan desain. Kemudian saya selalu memberikan mereka satu tautan gitu. Kalau kamu bisa ini, kamu jadinya ke sini. Anak saya yang pertama Kesia itu dari kecil suka sering ikut saya ke kampus. Kesia itu cita-cita nomor satunya dia bukan jadi fashion designer. Yang pertama dia jadi dokter, gitu ya. Berapa kali saya coba bilang, kamu ngapain jadi dokter itu? Dia tetap, aku pengen jadi dokter. Saya bilang boleh, kamu jadi dokter boleh, tetapi coba kamu berpikir lagi, kamu punya bakat dan minat dari kecil itu kamu ke desain. Kira-kira bakat dan minatmu yang bisa kamu samakan dengan kedokteran itu apa? Dia bisa bilang, wah, dokter kecantikan gitu, dokter bedah plastik. Paham ya? Jadi bakat dan minatnya tidak saya, keinginannya tidak saya redupkan gitu. Dia mau jadi dokter, saya biarkan. Tetapi saya juga membekali bahwa dokter, kemudian dia bisa sesuatu yang lain, ya fashion desainnya harus dia bisa hidupkan. Karena nantinya saya menginginkan dia menjadi seseorang yang multi. Karena di era revolusi industri keempat, kita memang dibutuhkan sebagai orang yang multi, gitu, yang bisa ini, bisa itu, gitu ya. Dan itu memang harus kita pupuk dari yang kecil. Orang tua itu jarang sekali bertanya kepada anak, kamu seneng nggak kursusnya? Kursusnya kira-kira itu buat kamu tentang apa enggak? Orang tua biasanya saya sistemnya saya sebutnya sistem bebek gitu ya. Karena apa? Lihat temannya. Kalau temannya sedang anaknya dikursuskan apa, mereka ikut ke sana. Nanti anaknya keluar ikut juga. Walaupun itu bakat dan minat, tetapi kalau itu tidak disertai dengan konsistensi untuk memupuk itu juga nggak akan bisa muncul. Sukanya musik gitu ya, oke, dileskan musik, tapi namanya anak itu pasti dia ada naik turunnya. Kalau dia naik, orang tua nggak masalah, tapi pada saat turun, pada saat anak kita nggak mood gitu ya, dia nggak mau les musik gitu. Nah, itu harus ada konsultasi antara anak dan orang tua. Jadi maksud saya bakat dan minat itu, cara memupuk dan menguatkan itu juga harus ada komunikasi yang kuat. Gitu. Itu adalah hal-hal yang bisa
paling tidak saya jelaskan seperti itu. Oh, iya. Iya, Pak. Oh, jadi memang kalau kita mesti sebagai orang tua, ataupun mungkin di sini kan juga ada banyak guru, dosen gitu ya, Iya. juga tetap harus ada peran ya Pak ya di situ ya tentunya. Iya. Nggak cuma melihat oh anak ini harus bisa ini gitu kan, seperti pelajaran gitu ya, tapi kita lihat oh anak ini ternyata punya kelebihan di sini, maka bisa kita arahkan untuk dia lebih mengembangkan di situ gitu ya Pak ya. Iya. Nah kalau orang dewasa gimana ya Pak ya? Misalnya kita udah gede gitu loh, mungkin kan kita sudah, maksudnya beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu orang tua lebih open mind terhadap anak-anak. Nah sementara kita yang dewasa ini sudah anggapannya udah terlanjur kerja. Gimana ya Pak? Katanya seperti itu. Terus kita tahu ternyata aku suka ini gitu, aku suka sesuatu. Ternyata ada dua aku sukain, cuman belum sempat untuk dikembangkan gitu. Nah itu gimana? Oke. Ya, menarik sekali pertanyaannya ya. Yang pertama itu kan kita mengidentifikasi gitu ya. Kemudian yang kedua, yang lebih penting dari identifikasi itu apa yang harus kita lakukan setelah kita bisa mengidentifikasi apa yang harus kita identifikasi gitu ya. Kalau bakat dan minat, bagaimana sih saya mengetahui bakat dan minat saya gitu ya. Nah, kalau kita lihat, jadi saya mengikuti sebuah forum, itu namanya European Vocational Skillware gitu. Kenapa saya suka dengan European Vocational Skillware itu karena Komite Eropa ini dia tidak statis ya, dia dinamis ya. Jadi kita bisa benchmarking gitu, vocational atau keterampilan yang lagi ngetren 5 tahun ke depan itu apa? Itu kita bisa langsung melihatnya. Nah, yang ada di sana adalah untuk memahami bakat dan minat. Yang pasti kalau kita mau cepat itu adalah tes ya, tes bakat dan minat. Gitu. Itu pasti cepat gitu. Kita bisa memetakan gitu. Tes bakat dan minat itu banyak sekali range-nya yang biasa kita sarankan ke orang tua karena kita sekali lagi muridnya itu dari SD gitu ya. Perbedaan homeschooling kita dengan homeschooling yang lain itu, homeschooling kita memiliki banyak vokasi. Jadi kalau homeschooling di tempat kami, orang tua bisa mengatakan, Pak Rius, kalau anak saya mintanya ilustrasi kemana ya? Kalau anak saya mau belajar coding di mana gitu ya? Kalau anak saya kelihatannya ini kemampuannya dia lebih ke sini. Kita bisa mengarahkan karena kita punya banyak rekanan. Yang pertama itu adalah kita ada tes sidik jari. Itu bisa. Silakan Anda melakukan tes sidik jari di mana saja. Itu nanti akan ketahuan. Saran saya adalah ambil tes sidik jari yang sangat lengkap sekali, yang diikuti dengan tes sidik jari orang tua. Jadi kalau kita mengetes bakat minat anak, jangan yang dites hanya bakat minat anaknya, tetapi juga karakter orang tua. Saya menangani dulu mulai anak playgroup sampai dia besar gitu ya. Dan saya lihat bakat dan minat itu ada, tetapi kemudian dia berhenti di tengah jalan karena sifat orang tua dan karakternya itu yang tidak kelihatan. Karena dia tidak diujikan atau tidak dites dan tidak ada konsultasi. Nah, itu harus sering terlihat. Antara saya dan istri saya, itu hasil tes kita berbeda. Istri saya itu lebih ke arah independen, sedangkan saya ke arah demokratis. Jadi saya sebagai orang tua itu lebih membuka komunikasi, sedangkan istri saya itu tipenya adalah kamu harus bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Nah, itu kan kalau kita tidak tes, kita kan tidak tahu. Akhirnya antara suami dan istri bisa clash gitu ya. Karena tidak sama sistemnya, tetapi ketika kita tahu, akhirnya kita duduk di depan kita adalah seorang psikolog tumbuh kembang anak, akhirnya dia bisa mengatakan, ibu ini kecenderungannya seperti ini, bapak seperti ini. Nah nanti jika ada kecenderungan itu muncul, maka apa yang harus kita lakukan gitu? Karena itu harus di-match-kan dengan anak. Jadi yang pertama mengetahui tes bakat minat itu otomatis adalah tes gitu ya, tes bakat minat bisa sidik jari dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kalau sudah dewasa gitu, misalnya malu gitu ya ke seorang psikolog atau dikira nanti kalau psikiater kita punya gangguan mental gitu. Coba kita tanya kepada sekeliling kita,
gitu ya. Coba kita tanya kepada yang sudah menikah, ke suami sama ke istri kita, anak-anak kita gitu ya. Apa sih yang kita senangi sebetulnya itu apa? Karena mereka sebagai orang di luar diri kita, mereka paling tahu. Kemudian tanya ke teman-teman kita, teman di kantor gitu ya. Kemudian jangan hanya bertanya, ditulis semua gitu ya. Kalau ketemunya 100 ya nggak apa-apa, 100 ini ditulis semua gitu ya. Termasuk saya suka bersih-bersih gitu ya. Saya suka potong-potong rumput, itu ditulis semua gitu ya. Nah, setelah itu Anda harus duduk membuat sebuah list gitu ya. List namanya excellence list gitu. Setiap skill ini hasilnya seberapa baik gitu ya. Misalnya saya suka memasak gitu. Nah, kita list memasak ini skill saya berapa, skor saya gitu. Kalau 0 sampai 10 kita tanya ke misalnya ke apa namanya ke teman gitu. Kalau masakanku tadi enak enggak gitu. Nah, itu kata teman enak-enaknya nilai berapa kalau 0 sampai 10. Semuanya harus dijadikan data statistika. Jangan hanya seringkali cuman tanya-tanya akhirnya oke, kamu bisa masak, oke langsung buka bisnis. Bahaya kan gitu. Iya. Ini harus dijadikan data statistika, nilai saya berapa sih gitu kan. Nah, setelah itu muncul sebuah daftar, otomatis yang tadi saya katakan ini kan kita tidak tes nih, karena sudah dewasa gitu kan. Dijadikan sebuah skala, kemudian dari situ kita pilih. Menurut saya yang paling mampu yang mana? Nah, itu akhirnya harus kita list. Jangan dipilih semua. Pilih aja 3. Dari yang saya bisa dan yang saya suka lakukan, yang orang lain tahu saya suka lakukan, 3 besar yang saya pilih yang mana? Kemudian kita tanya diri kita sendiri, apakah dari 3 daftar ini memang benar-benar saya sukai? Nah, itu adalah cara kita mendapatkan bakat dan minat. Setelahnya, kemudian kita harus berpikir apa yang harus saya lakukan agar bakat dan minat ini bisa berkembang lebih jauh. Jangan hanya kita punya bakat dan minat, kemudian selesai, ya belum, itu kan masih identifikasi. Nah, proses selanjutnya ini yang saya katakan sangat kritis sekali dan sangat esensial. Karena bakat dan minat itu kalau tidak ditunjang dengan ketekunan, disiplin diri, kemudian keinginan untuk selalu maju, bakat dan minat apapun akan hancur di tengah jalan. Jadi yang membedakan seseorang itu bisa sampai sukses itu bukan hanya karena mereka memiliki bakat dan minat, tetapi mereka bisa disiplin diri dengan bakat dan minat yang mereka punya. Dan untuk itu, maka saya biasanya memberikan 2 saran. Yang pertama, persiapan formal. Jangan hanya karena kita bisa masak, kemudian kita bisa nekat langsung membuka YouTube channel. Misalnya nih, lihat YouTuber kok sukses gitu ya, wah saya mau bikin juga gitu. Nah, ini berhubungan dengan e-marketing ya, berhubungan dengan konten. Kita ternyata sudah ahli nih, ternyata kita bekerja di sebuah kantor desain konsultan ya. Kita bisa bikin YouTube, kita bisa bikin video, desain semua bisa, tapi kita juga suka masak, senang masak gitu. Nah, artinya untuk kita memasarkan produk kita tidak ada masalah. Tetapi yang kita lupa adalah bahwa masakan yang kita masak ini membutuhkan satu penilaian yang lebih tinggi. Saran saya, sembari dia bekerja di desain konsultan, kalau dia ingin meninggalkan pekerjaan, ya les masak gitu. Les masak, cari kursusan yang bersertifikat, yang reliable, yang ada izin pelatihannya. Gitu ya. Kenapa sih kok harus ada izinnya? Karena kita tidak pernah tahu kalau kita belajar bakat dan minat ini di suatu tempat yang cukup bonafit, itu nanti akan mengikuti kita dengan sendirinya. Tempat kursusan yang bonafit, jaringannya juga bonafit.
Sehingga kalau kita murid yang baik, yang berpotensi, kemungkinan kita untuk naik ke level yang berikutnya itu tidak sulit. Dibanding teman yang memang juru masak restoran, kemudian kita mintai tolong, kadang gratisan. Orang kan suka gratisan di zaman sekarang. Dia bilang, ngapain saya bayar gitu, saya mau yang gratisan aja. Ya, kalau gratisan nanti dapatnya juga gratisan gitu. Dapatnya tidak semahal yang kita bayar. Jaringannya tidak terbentuk. Nah, itu yang saya katakan, kalau ingin mempersiapkan bakat dan minat, persiapkan dari segi formal itu cari kursus dan pelatihan yang bonafit. Gitu ya. Apalagi di sini, saya ambil contoh aja yang paling sederhana adalah fashion design. Gitu ya. Kenapa fashion design? Ya, karena saya melihat ke anak saya sendiri. Kalau saya kursuskan di tempat-tempat les jahit perseorangan, anak saya tidak akan mendapatkan satu jaringan yang baik seperti jika saya masukkan di Mirasel misalnya. Karena Pak Mirasel punya jaringan, seperti Bu Mary mengatakan kepada saya, Pak Arius, saya buka program D1 internasional gitu ya, yang nanti akan bridging setelah D1 boleh pilih mau ke Malaysia. Itu case-nya sudah saya beritahu, kamu harus serius. Kenapa? Karena ada suatu bridging yang memudahkan anak saya untuk nantinya go internasional. Nah, itu kan bakat minat yang harus kita pupuk. Jadi itu, persiapan formal, apapun itu, mau fotografi, mau videografi, cari sekolah yang bagus. Pak Arius kan mahal gitu ya. Bagaimana dengan biaya? Ya, kita pikirkan dulu. Nggak mungkin kok sekolah fotografi itu semuanya mahal, tidak. Tetapi kita lihat dulu. Dan jikalau kita memang akan masuk ke sekolah yang mahal itu tidak bisa, kita pasti bisa menemukan skill yang kita bisa jual sekarang dan siap guna. Karena namanya era digital, revolusi industri keempat, itu semuanya terbuka. Contoh, kalau saya ingin bersekolah di sekolah fotografi terkenal gitu ya, saya tidak akan pernah bisa untuk untuk sekolah di sana karena biayanya yang cukup mahal. Kita cari sekolah fotografi yang tidak terlalu mahal. Nah, itu pun masih butuh uang gitu ya. Nah, kita memang harus menyisihkan dari gaji bulanan. Kalaupun tidak, maka kita saat ini bisa mendapatkan tutorial yang sangat sederhana. Saya berikan salah satunya di Udemy. Skillshare, ya, Skillshare itu bisa. Anda dapat sertifikat juga, internasional juga, gitu ya. Loh kan butuh bahasa Inggris, ya les ke CBA. Pak, saya nggak punya uang, saya kasih gratisan juga. Misalnya ini orang, Pak, pokoknya saya nggak mau bayar, saya ingin bisa bahasa Inggris, uang saya hanya cukup di Skillshare, walaupun Skillshare sudah murah. Saya bilang belajar bahasa Inggris, ya, tapi kalau sama Pak Arius bayar, saya kasih yang nggak bayar, gitu. Ada Pak, ada gitu. Gurunya siapa? YouTube gitu ya. Tapi bukan tanpa arah saya arahkan gitu. Hati-hati juga belajar dengan YouTube. YouTube itu tidak terorganisir. Gitu ya. Oh, saya bisa kok belajar di YouTube, ya bisa, tetapi tidak sebagus orang yang belajar di kursusan, karena kursusan itu ada modulnya, ada kurikulumnya. Kalau salah modul yang negur adalah Diknas gitu ya. Nah, kalau YouTube kan nggak ada. Siapa yang mau negur YouTube? Nggak ada gitu kan. Kecuali kontennya plagiat gitu. Mencuri konten. Nah, saya akan berikan kursus bahasa Inggris yang gratis, ada Pak, gurunya siapa, YouTube, akan saya berikan kurikulum agar bisa ke Skillshare. Nah, setelah Anda belajar, Anda coba berjualan langsung. Di konten kreator itu kan gudangnya kita cari duit nih. Saya ambil contoh salah satunya adalah Fiverr. Anda bisa cari duit di Fiverr. Kalau sudah punya duit, baru kita ambil yang agak mahal gitu ya. Nah, itu adalah persiapan formal. Kemudian yang kedua adalah persiapan non-formal. Kesiapan non-formal itu berlatih dan melakukan kesalahan, trial and error, mau tidak mau. Karena setelah kita bisa mengetahui bakat minat kita, harus dicoba. Gitu ya, bikin nasi goreng harus dilatih, bahkan kalau kita les fashion juga harus latihan menjahit, salah menjahit dan lain sebagainya. Itu ada proses dari kita menuju yang lebih baik gitu ya. Kemudian perbanyak relasi, belajarlah banyak dan mengobservasi dari orang-orang yang sudah berpengalaman dari daftar yang tadi kita punya. Kalau membuat nasi goreng,
ya sering-sering makan untuk melihat nasi goreng yang enak itu yang mana gitu ya. Mungkin nggak paling mahal itu melihat pedagang keliling gitu ya. Nah kita tanya gitu, kita lihat resepnya apa gitu ya. Kemudian saya punya rumus 2+1, jadi 2+1 itu adalah prinsip saya. Di dalam hidup kita membutuhkan satu orang yang lebih pintar. Setiap saat ya kita membutuhkan seseorang yang lebih pintar dari kita agar kita bisa menimba ilmu baru. Jadi ingat selalu, di dalam hidup kita, mau dimanapun, kita selalu membutuhkan orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita, agar ilmu kita dapat ilmu yang baru. Kemudian kita membutuhkan seseorang yang sesuai dengan level kita untuk kita berlatih. Untuk kita berlatih di sama level, itu akan menguatkan apa yang kita mampu, dan +1-nya adalah kita membutuhkan orang yang jauh di bawah level kita. Agar kita bisa menjadi pengajar, menjadi guru. Karena dengan kita mengajar, kita akhirnya memantapkan ilmu kita. Jadi bagaimana Pak Arius kalau kita sudah tahu bakat dan minatnya, entah itu tadi dari tes, tanya orang dan sebagainya, kita belajar. Setelah kita belajar, caranya tadi, kalau mau pakai duit, ya persiapan formal. Kalau mau yang gratisan, kita bisa dengan YouTube dan lain sebagainya. Dan yang terlebih adalah memperbanyak relasi dan observasi, gitu ya. Nah, setelahnya kita harus menggunakan rumus 2+1. Saya harus menemukan orang yang lebih pintar dari kita harus menemukan orang yang sama dengan kita, dan kita harus mendapatkan orang yang lebih lebih kurang dari kita, gitu. Yang more, equal, dan less than, gitu. Jadi itu Bu Mary yang bisa saya sampaikan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Cukup panjang ya penjelasannya. Iya. Nah mungkin kalau ini Pak, saya mau tanya. Saya sering melihat juga kayak orang-orang di ahli ya, yang sudah di bidangnya. Contoh aja kayak Bill Gates gitu ya. Mereka banyak juga di bidang orang-orang yang di bidang itu. Mereka tuh bahkan tidak menyelesaikan sekolah formal gitu loh Pak. Nah terus ada juga yang akhirnya drop out, terus dia belajar tentang itu, tentang bakat minatnya dia. Nah, Pak, buat Bapak sendiri, sebenarnya kita nih perlu sekolah nggak sih Pak? Maksudnya kayak kalau kita lihat kan ternyata banyak orang sukses itu nggak bersekolah dengan baik malahan gitu. Mereka lebih fokus kepada bakat minatnya mereka, kemudian mereka belajar di situ, mereka lebih trial error di situ, kemudian mereka akhirnya menjadi seorang ahli di bidang itu. Nah, mengatasi hal seperti ini gimana ya Pak? Maksudnya apakah kita harus memilih kita tetap sekolah dan kita mengembangkan bakat minat kita, ataukah kita ambil kayak kursus aja atau apa gitu? Sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu untuk kita yang sudah mengenali bakat minat kita ini, gitu? Iya. Cukup jelas. Jawabannya sebetulnya cukup panjang ya, tetapi ini saya pendekkan kembali ke prinsip saya tadi, do what you love so you don't have to work. Jadi kalau saya biasanya study what you love, so you don't have to study gitu ya. Nah, kebanyakan di sekolah itu kita belajar sesuatu yang kita tidak suka, atau itu penting bagi kita tapi kita tidak tahu maksudnya, gitu ya. Nah, karena kita saat ini masih hidup di dunia yang tidak ideal, gitu ya, yang masih mau kita semuanya harus sekolah gitu. Jadi saya sendiri mengatakan akademis dari pendidikan itu kita kerucutkan dari sesuatu yang memang harus kita ambil, seperti kita harus menamatkan SD, SMP, SMA, itu harus kita lakukan, tetapi selebihnya dari itu harus kita fokuskan kepada apa yang kita suka, apa yang kita dilahirkan. Kita kan semua dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan itu bermacam-macam ya skillnya. Dan itu yang harus kita kembangkan. Dan tadi ketika itu sekolah tidak bisa memenuhi itu, orang-orang yang cinta sekali dengan minat dan bakatnya pasti akan keluar. Karena dia tidak menghendaki teori, dia menghendaki praktek kan. Iya. Karena untuk bakat dan minat itu dia bukan teoretikal, dia adalah practical work. Jadi practical work itu adalah sesuatu yang memang kita harus
kita harus memiliki suatu effort di sana yang 100% harus kita fokuskan. Gitu. Ya memang konsultasi ini akan sangat berbeda masing-masing orang dan akan sangat bervariasi gitu ya. Dan saya melakukan konsultasi seperti ini pernah juga dimarahi orang gitu. Karena apa? Karena ketika anak itu berkonsultasi dengan saya, pemikiran orang tua itu adalah saya akan di pihak mereka, tetapi ternyata saya di pihaknya anak gitu. Karena yang saya lihat, saya tidak memihak anak atau orang tua, saya memihak bakat dan minat gitu. Kalau orang tua memihak pada bakat dan minat, ya pasti akan sama dengan saya. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa kita tidak bisa mengelabui bakat dan minat. Karena kita itu nanti pada dasarnya kalau mau hidup berbahagia, ya hidup dari bakat dan minat. Jadi kalau saya bilang apakah kita perlu keluar sekolah, saya katakan dulu kasusnya itu separah apa gitu ya. Kalau misalnya semester 8, kemudian tanya sama saya, Pak saya salah jurusan, kemudian orang tuanya mengantar anaknya untuk saya beritahu untuk meneruskan kuliahnya, kemudian karena kata-kata saya, kemudian anaknya merasa mendapat angin, oke Pak, saya kalau gitu terminal atau saya drop out aja, saya juga nggak mau kan gitu ya. Kita lihat dulu pengorbanannya seberapa, tetapi saya selalu katakan, kalau sudah di semester-semester atas, saya selalu mengatakan bahwa selesaikan dulu, kemudian connecting the dots. Ya, connecting the dots itu kita kemudian merajut dari apa yang kita sudah lakukan, pasti ada satu hubungan di antara itu. Ya, Steve Jobs itu kan dia tidak pernah tahu desain yang diajarkan oleh ayahnya sejak kecil tentang rincian itu, dia ternyata ambil itu ketika dia dewasa, ketika dia bisa menghubungkan titik-titik itu tadi. Karena saya sendiri orang melihat saya adalah orang yang bingung kalau tidak tahu saya. Karena S1 saya 3. Jadi saya elektronika saya ambil, pendidikan saya ambil, teologi saya ambil. Nah, orang sering melihat saya adalah orang yang tidak konsisten. Tetapi mereka tidak tahu sampai orang itu, saya punya kecenderungan kalau saya ditanya oleh seseorang yang hanya ingin, yang tidak serius bertanya, saya tidak akan jawab dengan sungguh-sungguh gitu. Tetapi kalau saya ditanya oleh orang, mengapa saya sampai jurusannya 3, itu saya selalu mengatakan, karena semua itu diambil dari bakat dan minat saya. Saya punya minat dan bakat yang sangat besar di elektronika. Saya pada saat kuliah itu mengembangkan sistem seperti Fasilogic, kemudian ke arah software. Yang kedua, saya memiliki bakat dan minat di bahasa dan pendidikan itu sudah darah daging saya. Sehingga ketika saya mengambil di Amerika Serikat itu adalah CALL, Computer Assisted Language Learning. Tahun 99 sampai 2005. Yang orang tidak tahu, ngapain saya mengambil ilmu ini, yang di Indonesia tidak ada aplikasinya sama sekali. Tetapi saya sudah melihat bahwa kecenderungan teknologi itu diaplikasikan 20 tahun setelahnya. Orang baru sekarang paham kalau kelas online itu ada. Padahal saya kelas online itu tahun 98 di Amerika Serikat. Saya sudah sekolah online. Gitu. Kemudian dari tahun 2007 sampai tahun 2010 saya mengambil teologi. Jadi saya ambil karena salah satu tugas saya ada di gereja itu adalah saya menangani anak-anak yang miskin ya di Thailand sana, di Thailand dan Burma. Nah, saya mengambil namanya eclectic theology. Jadi saya menghubungkan apa yang harus saya pelajari untuk kelangsungan hidup saya, pekerjaan saya seperti itu. Jadi kalau anak ketemu saya, Pak, saya mau drop out, ya saya marahi dia. Dia kan harus juga berpikir bagaimana uang orang tua dia yang sudah dikeluarkan sedemikian banyak. Jadi saya biasanya mencari deviasi dari jurusannya dia. Misalnya dia teknologi industri, kemudian dia ingin menjadi misalnya ilustrator. Nah, saya akan tanya dia berkali-kali dari teknologi industri itu yang bisa masuk ke desain ilustrator itu ilmu apa? Jadi pasti ada ilmu yang kita bisa
capai, yang kita bisa lihat dari apa yang sudah kita pelajari. Jadi artinya apa? Pengalaman apa yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun itu jangan dibuang begitu saja. Misalnya ahli perpajakan nih, ini ahli perpajakan di sebuah perusahaan, murid saya sendiri udah malas gitu ya. Kemudian dia pengen buka sesuatu yang berbeda kuliner gitu. Saya juga bilang sama dia, jangan putar haluan langsung 180 derajat kan gitu. Karena ada banyak faktor di sana, keuangan keluarga yang harus difikirkan. Gitu. Jadi artinya apapun kita bisa, minat dan bakat itu bisa kita lakukan, dan memang lakukan apa yang kita cintai sehingga kita tidak perlu bekerja. Itu adalah prinsip hidup, yang mana pastinya memang kita membutuhkan satu konsultasi yang lebih dari hanya sekedar kita tahu bakat minat kita. Cuman bakat dan minat itu adalah awal dari masa depan yang sangat baik. Temukan itu pada anak-anak, pupuk dengan anak-anak, agar dia bisa menemukan jurusan kuliahnya yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian perbanyak vokasi sejak dia kecil, dan jangan dibuat mainan. Saya paling tidak suka orang tua dileskan menggambar, 3 bulan dikeluarkan, tapi tidak ada runtutan setelahnya kemudian diapakan gitu. Misalnya menyanyi gitu, terus terakhir kata mau diapakan gitu. Dia tidak memiliki hal itu karena tidak digali dari anak tersebut. Misalnya suka balet gitu, saya tanya apa mau jadi pebalet? Enggak gitu. Nah, saya lebih bertanya kenapa dilesin balet kalau mau jadi pebalet kan gitu. Nah, kenapa dileskan balet? Sebelumnya ada banyak hal yang bisa digali dari balet tersebut, yang bisa menghasilkan uang untuk anak dan bahkan bakat minatnya selanjutnya. Misalnya dari balet, dia kemudian bisa diarahkan untuk menjahit, dia bisa diarahkan untuk desain. Karena apa? Balet itu berhubungan dengan sesuatu yang cantik, itu berhubungan dengan kreativitas. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Iya, sangat mencerahkan. Iya. Jadi kita lebih yakin gitu ya Pak tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Iya. Iya. Oke. Ya. Ini nggak ada yang tanya sih kebetulan ya. Jadi mungkin ya ini, jadi mungkin semoga aja dari hasil kita ngobrol-ngobrol hari ini bisa membantu, apalagi untuk orang tua, kemudian guru-guru, dosen ya Pak ya, biar kita juga bisa membantu anak kita ataupun anak didik kita untuk jadi lebih baik gitu, terutama di kehidupan mereka gitu. Oke. Ya, terima kasih untuk Pak Arius. Nah, untuk teman-teman, ini nanti kita dalam tiap minggu itu akan mengadakan event talk show seperti ini. Jadi kita pengen supaya melihat ya bagaimana sih kita tuh harusnya dalam kehidupan ini gitu loh. Jadi kalau kita sebagai desainer, mungkin sebagai desainer gitu ya, kadang bingung, aku nih sekolah desain terus nggak jelas gitu kan, atau aku suka desain, apakah benar-benar aku suka dengan desain gitu ya. Jadi biar kita bisa benar-benar menjalani dengan baik gitu di bidang-bidang kita yang memutuskan gitu ya Pak dalam kehidupan kita. Kalau saya sendiri memang untuk program-programnya Miracle bagus sekali. Ini kalau nggak salah, saya nggak tahu ya, ada beberapa juga pendengar saya di acara talk show. Saya ada acara talk show mingguan. Kemarin saya informasikan, mungkin ada beberapa yang sedang masuk di sini juga. Saya selalu mengatakan beberapa dari SMK soalnya, dan mungkin ini kesempatan saya juga memberitahu bahwa di Miracle ini tidak hanya fashion design, tetapi juga ada departemen art genius yang itu menggali sangat banyak sekali skill yang lain, dan itu adalah pilihan bakat minat yang cukup masuk di era revolusi industri keempat. Iya, era revolusi industri keempat ini memang semuanya serba ini ya Pak ya, digital ya kayaknya ya Pak ya. Iya, jadi mungkin kalau Bu Mary bisa, kita bisa adakan lagi talk show 2 topik gitu. Nah, salah satunya nanti skill apa sih di revolusi industri keempat gitu. Karena coding gitu ya, coding itu penting, ilustrasi, desain, kemudian semua yang berhubungan dengan time management itu harus diketahui, karena di era revolusi industri keempat kita harus bisa memanajemen waktu karena kita menjadi manusia mandiri. Gitu. Itu juga penting untuk bakat dan minat. Kita punya bakat minat, tetapi tidak bisa memanajemen waktu, juga tidak bisa dan melihat peluang. Gitu. Itu juga satu talk show yang lain yang lebih
lebih apa namanya ya nanti setelah udah kita kasih yang lebih jauh untuk apa range scope-nya itu adalah melihat peluang. Kalau saya punya bakat minat ini, bagaimana sih saya melihat peluangnya seperti itu? Oh, ada pertanyaan sebentar. Iya. Oh, kok nggak masuk ya Pak ya? Ini Pak Otto ada pertanyaan, tapi belum masuk Pak. Iya. Oh, ada pertanyaan ya? Iya, silakan. Boleh ditulis di grup Pak. Ini sambil saya nunggu ya. Ya untuk Pak. Oh iya, di grup. Iya. Oh iya. Ya, saya tunggu ya. Tiketnya nggak masuk soalnya ya. Oh iya. Mau infokan tentang talk show kita yang berikutnya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik mau mengikuti talk show kita. Jadi ini minggu depan kita akan mengadakan talk show yang kedua. Jadi Fashion Survival Guides yang kedua. Ini yang dibawakan oleh Mbak Ike. Jadi Mbak Ike ini ibu 5 anak. Jadi dia sudah punya anak 5, tapi dia bisa punya 3 pekerjaan gitu. Dan 3-tiganya kan sekali gitu loh, kayak studio foto yang mungkin kalau teman-teman pernah lihat di mall ada. Nah dia juga bikin makeup artist dan juga seorang crafting gitu. Jadi bisa mengerjakan itu semua di sela-sela mengurus anaknya yang 5 itu. Itu saya cukup kagum juga sih dengan beliau bisa menjalankan itu semua. Jadi mungkin kalau teman-teman mau ikut nggak apa-apa. Jadi ini kita memang bikin acara ini free, terbuka untuk umum, mau ngajak teman-teman boleh, gitu kan. Jadi kalau untuk kita bisa mengenali banyak hal gitu. Jadi nggak cuma sekedar kerja aja gitu. Kan kalau kita sebagai misalnya desainer nih, ya udah kita desain aja tuh. Kemudian kita mengerjakan hal yang kita lakukan sehari-hari, tapi kita nggak tahu ternyata mungkin ada hal-hal yang bisa kita kerjakan. Kayak contohnya seperti Mbak Ike ini, misalnya dia bisa mengerjakan tuh benar-benar dari rumah gitu. Jadi tidak fokus pada harus kerja di kantor ataupun berangkat kerja dari pagi sampai sore kayak gitu. Nah ini mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman yang aku pengen bisa bekerja seperti ini juga gitu, gimana gitu. Nah kemudian yang berikutnya yang 2 minggu lagi, ini yang ketiga yaitu Benefit Art for Self Healing. Jadi di sini ini psikolog sih. Jadi kita akan undang psikolog, dia bisa memberikan kita pandangan bagaimana dunia seni, dunia desain itu bisa membantu kita untuk self healing. Jadi mungkin kita nggak ngerti kan kalau ternyata kita melakukan sesuatu yang kita sukai, kita melakukan desain, kemudian menggambar, melukis, itu jadi hal yang sangat baik untuk diri kita secara pribadi gitu. Nah ini bisa teman-teman nanti bisa dapat info yang cukup lebih jelas di sini gitu. Jadi cukup bagus sih. Jadi kita bisa tanya kan di luar hal-hal yang harus kita mungkin nggak ngerti gitu loh. Oh, ternyata tuh penting ya untuk psikologi kita gitu. Secara mental kita ternyata bagus ya gitu. Kita bisa melihat di sini kayak gitu. Kemudian 3 minggu lagi di tanggal 26 ini adalah seorang namanya Winnie. Dia mempunyai bisnis batik di Amerika Serikat. Jadi mungkin jamnya beda sendiri, jam 9 ya. Karena kita jamnya beda 12 jam dari Amerika, sehingga harus menyesuaikan. Jadi di sini pagi, di sana malam gitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau ikut nih pagi hari jam 9. Jadi bagaimana dia membuat brand itu di negeri orang gitu. Jadi kita mungkin ada teman-teman di sini yang kepengen go internasional mungkin. Jadi kepengen punya usaha ternyata nggak cuma di Indonesia aja. Nah ini bisa jadi sudut pandang yang lain. Bagaimana cara kita mengerjakan hal seperti itu gitu. Jadi bisa untuk jadi masukan bagi kita yang pengen kerja, nggak cuma sekedar aku cuma punya usaha kok di sini aja, segini-segini aja gitu. Gimana cara bisa berkembang, bisa lebih bagus lagi secara online, gimana menjalankannya. Nah ini bisa kita ngobrol sama Weni ini gitu. Nah ini info yang saya mau bagikan. Sebentar nih pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan sih dari Mbak Riyama. Bagaimana menjaga mood anak supaya tetap on, Pak? Untuk Pak Arius. Jadi ini moodnya sih, kan kadang-kadang kalau anak ya, mungkin anaknya nggak tahu sih usia berapa ya. Tapi kan kalau anak, apalagi kalau anak-anak SD, SMP mungkin ya. Kadang-kadang moody gitu. Nah itu gimana ya supaya on-nya bagus? Saya nggak tahu ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan saya jawab ya. Saya tidak tahu mood yang dimaksud ini mood apa gitu ya. Apa moodnya dia waktu les gitu ya, atau waktu dia belajar gitu ya. Nah, untuk menjawab ini, saya biasanya ketika melihat mood anak saya itu tidak bagus gitu, yang saya lakukan adalah komunikasi gitu ya. Nah, komunikasi ini adalah komunikasi yang harus kita
bangun itu tidak hanya sekali, tetapi itu dibutuhkan suatu effort harian, gitu ya. Jadi untuk mempertahankan mood itu saya biasanya mengawalinya dengan komunikasi yang baik setiap hari. Seringkali orang tua itu ketika sudah disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, mereka itu kurang menatap mata anaknya, gitu ya. Mereka hanya bingung sendiri gitu. Dari hasil dari hasil penelitian katanya dari Barney ya, riset Barney di Amerika Serikat, orang tua itu ternyata kalau berkomunikasi dengan anaknya itu tidak lebih dari 5 menit. Coba kita bayangkan, ternyata orang tua dengan bertambah besarnya anak, dia tidak berkomunikasi dengan anaknya lebih dari 5 menit, yang dikatakan komunikasi itu ada komunikasi 2 arah. Itu hampir tidak ada. Jadi biasanya yang dilakukan orang tua itu adalah sistem kapten gitu ya. Makan, tidur gitu. Bikin PR gitu ya. Nah, itu kalau tidak ada itu mood anak pasti rusak. Misal contoh pagi gitu ya. Misalnya kalau ini kita bicara seorang ibu gitu, dia masak gitu. Akhirnya dia sambil masak karena seorang ibu kan multitasking gitu. Dia langsung anaknya namanya misalnya John gitu ya. John bangun John gitu. Langsung mandi gitu, langsung sarapan gitu, langsung bikin cek pelajaran sekolah gitu. Kemudian nanti pulang sekolah seperti itu, ataupun waktu mengantarkan anak ke sekolah juga sistemnya main-main perintah. Nah, kalau seperti itu, orang tua akan sulit masuk ke dunia anak ketika anak itu menjadi moody. Dan terkadang moodnya anak itu ternyata ya karena komunikasi yang kurang sehat. Jadi saya selalu mengatakan jalin komunikasi yang baik dengan anak. Misalnya pagi hari jangan main teriak gitu, jangan main teriak namanya anak gitu ya. Kalau masuk ke kamarnya, kemudian dibangunkan baik-baik, kemudian ditatap matanya, dikasih pujian pada pagi hari, itu kan bikin mood anak senang ya di sekolah ya. Misalnya, kamu tuh hebat loh gitu. Ini pahlawannya papa gitu ya. Nah, dia dibangunkan sampai kamu pahlawan. Kamu kemarin jago matematika sampai mana gitu ya. Nah, itu harus kita bangun sehari-hari. Tidak bisa orang sekarang itu maunya itu kan instan gitu ya. Jadi saya kalau ada wali murid biasanya tanya itu inginnya instant fixing gitu. Itu tidak baik sekali gitu. Jadi saya selalu mengatakan bangun dengan komunikasi yang baik. Kemudian saat berkomunikasi itu anak harus diberitahu dia itu siapa dan orang tua itu siapa. Jadi kita membangun hierarki itu dari cara kita berkomunikasi dengan anak dari hati ke hati, bukan mengancam. Kalau kita main ancaman, kamu kalau nggak belajar, kamu nanti nggak lolos loh ya. Kamu misalnya kamu nggak mau belajar, kamu nggak lulus. Kalau nggak lulus, mami nggak mau tahu, papi nggak mau tahu. Nah itu kan ancaman. Nah sesuatu yang berbau ancaman itu akan mempengaruhi mood anak secara langsung. Dia akhirnya melakukannya karena dia diancam, karena dia direndahkan. Misalnya, nggak sedikit orang tua, ini sungguh terjadi. Kata-kata binatang itu keluar, gitu. Itu kan saya sebagai pembimbing juga ya sedih ya. Karena apa? Kok seperti itu? Akhirnya mood belajarnya anak itu ya nggak karuan, gitu. Tetapi kalau anak itu waktu pagi hari kita bangunkan juga sopan, dia kan manusia. Beda dong dengan kita punya misalnya peliharaan kita, tapi seringkali kan nama anak disebut, kamu bangun gitu, kalau kamu gak bangun gini, nah ini yang muncul kan mulutnya terus gitu ya. Terus anak mau moodnya seperti apa? Tetapi kalau kita bangun kemudian, kamu hebat loh, matematikamu sudah selesai, PR-mu sudah sampai mana? Terus orang tua harus mau tahu PR dan kesulitannya anak ini, kan gitu ditanya-tanya gitu. Ada sulitnya di mana kak gitu, kakak bisa yang apa gitu kan. Nah itu akhirnya kita jalin komunikasi kemudian dengan gurunya kan gitu. Kadang kita nggak tahu anak kita nggak bisa bukan karena anaknya tetapi karena gurunya.
Gurunya kenapa? Gurunya terlalu kasar. Nah, ketika kita sudah bikin tembok yang tinggi, kemudian kita menutup komunikasi, mood anak kita jelek, kita tambah push dia, akhirnya dia kan jatuh, akhirnya dia menjadi rebel kan gitu. Kalau sudah jadi pemberontak, kita yang bingung, akhirnya nangis-nangis gitu ya. Nah, orang tua sering ke saya, Pak Aryo, saya tuh sudah mati-matian kerja buat anak saya. Kenapa anak saya nggak paham saya gitu? Ya, karena komunikasi ini nggak pernah dibangun. Anak taunya papanya kerja dari pagi pulang malam, tapi dia tidak pernah diajak duduk bersama. Kadang anak kan nggak butuh hanya duit, gitu. Dia butuh kehadiran seorang ayah atau mamanya duduk berdua, main bersama, gitu kan? Nah itu mood anak saya. Setiap anak berbeda. Cara memegang mereka juga berbeda. Ada yang satunya suka didorong, satunya suka ditarik. Itu kalau kita nggak pernah komunikasi, mana kita bisa. Kalau dengan Kesia, ini Kesia itu cewek. Dia seperti seperti barang pecah belah gitu. Kalau Kesia saya nggak pakai kata-kata yang kata-kata yang vulgar gitu ya. Nah, kalau sama Kesia itu sedikit. Kesia sudah kerjakan PR-nya, ada yang sulit. Itu menurut Kesia udah kata-kata yang sangat keras gitu. Tapi kalau Clement kan cowok. Nah, saya hobinya sama Clement ini pukul-pukulan gitu. Jadi bahasa saya sama Clement itu dia mukul saya mukul dia gitu. Jadi biasanya saya bahasanya saya panggilnya Boy gitu. Boy, matematikamu kenapa gitu. Nah, itu bisa, tapi sama Kesia nggak bisa. Karena kata-kata itu menurut Kesia sangat menghancurkan hatinya dia. Jadi ketika mood anak dua ini lagi nggak baik, saya bisa tahu cara menghandle-nya itu dari sisi yang berbeda. Kalau Clement, Boy, kamu kenapa nih matematikamu seperti ini gitu. Nah, dia akan bercerita, Pak, gini Pak, masalahku gini. Jadi bagaimana caranya mengendalikan mood anak kita untuk tetap ceria adalah membangun komunikasi yang baik, karena dengan komunikasi yang baik kita akan tahu masalah dia dan kenapa moodnya turun. Karena mood itu bisa kita pahami karena kita tahu karakter anak ini. Kalau si Clement, gurunya nggak bisa keras. Kalau gurunya keras, kemudian gurunya itu setengahnya mengabaikan, anak ini pasti macet sudah. Pasti dia macet. Tetapi kalau gurunya care, sering dikomunikasi gitu, kita jadi tahu. Kalau dia lagi moodnya nggak enak, berarti ada sesuatu dengan, kalau itu faktornya bukan di rumah, pasti faktornya di luar. Nah, biasanya kalau si Clement otomatis gurunya, entah kata-katanya nggak mengenakan atau seperti abandon ya. Si Clement dibiarkan sendiri gitu, dia nggak bisa. Kalau Kesia ditinggal, dia bisa mencari jalan sendiri. Masing-masing anak kan berbeda, jadi komunikasi yang baik. Berarti memang dibutuhkan kerjasama antara orang tua, guru, semuanya ya Pak ya? Iya. Dan kalau saya sendiri itu komunikasi antara orang tua dan anak itu tidak bisa digantikan gitu. Dia pasti harus ada, karena saya terus terang, anak saya udah beranjak dewasa, saya mengatakan saya tidak pernah kesulitan dengan anak saya. Saya tidak meminta, tetapi saya sejauh ini saya tidak pernah memiliki kesulitan belajar gitu ya. Kemudian anak ini membangkang, itu tidak pernah, karena saya berkomunikasi dengan mereka, dan pada saat komunikasi itu saya bisa menjelaskan hierarki bahwa apa yang mereka lakukan nanti akan berbahaya gitu. Jadi mereka sendiri akan bisa mengatur itu karena adanya rambu-rambu yang saya bangun dengan komunikasi yang baik. Jadi bukan komunikasi yang mengancam. Yang saya lihat orang tua seringnya komunikasi yang mengancam. Karena sudah capek, Pak Arius, nggak bisa saya ngomong suruh pelan-pelan gitu. Nah, tetapi kalau anak ini harus pelan bagaimana? Karena itu karakternya dia. Jadi kadang anak dibawa ke saya baru tahu karakternya dia, tetapi karakter dengan orang tuanya ternyata beda karakter, ya sulit kan gitu. Itu yang harus dipahami, dan peran seorang ayah itu sangat besar sekali. Anak saya dengan istri saya pasti anak dengan ibu itu pasti war zone biasanya. Karena
ibu itu kan yang setiap hari dengan anak gitu ya. Nah, itu butuh penyeimbang karena seorang perempuan itu tidak bisa menggantikan ayahnya. Karena fungsi ayah itu kan dia bijaksana gitu ya. Dia punya wibawa. Jadi kalau yang bicara ayah itu satu kata itu sudah ribuan kata ibu gitu. Nah, itu harus didukung dengan lelucon, dengan ramah tamah dengan anak dari seorang ayah. Jangan ayah hanya membentak seperti itu. Kan biasanya seperti itu. Gitu. Itu cara membangun mood anak yang baik. Gitu. Iya, iya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Iya. Kalau ada orang yang berbakat nih, dia punya bakat dalam suatu bidang, tapi dia nggak punya minatnya gitu, Pak. Itu diapakan ya, Pak? Seperti itu. Iya. Oke. Saya dan istri saya itu pertanyaannya menarik ya, karena ini pertanyaan yang terjadi antara istri dan saya. Istri saya itu dia punya bakat dan dia punya minat itu menyanyi gitu ya. Istri saya itu dari lahir itu pita suaranya itu bagus gitu ya. Terus dia cara mengendalikan pita suaranya itu bagus sekali. Jadi istri saya itu dulunya penyanyi gitu ya. Dia penyanyi di gereja, dia penyanyi di acara-acara teman-teman kantor kadang gitu ya. Nah, sedangkan saya itu hanya punya minat, saya punya minat, saya nggak punya bakat penyanyi. Jadi ketika dulu waktu saya menikah, istri saya bilang, karena di keluarga besar saya itu terkenal suaranya sumbang. Gitu ya. Tetapi saya tidak peduli karena saya punya minat gitu. Jadi kalau saya menyanyi, saya tidak perlu menunggu orang itu suka saya. Saya menyanyi saja gitu ya. Nah, akhirnya saya menempuh sekolah menyanyi gitu ya. Dan sekolahnya itu adalah sekolah online. Yang mana saya dulu mengira bahwa sekolah kalau kita carinya di sekitar lokal gitu kurang menarik untuk saya karena waktu saya yang tidak fleksibel. Akhirnya saya sekolah online. Nah, ketika saya sekolah online menyanyi, saya mendapatkan banyak sekali ilmu. Dan akhirnya sekarang saya itu bisa memiliki suara yang paling tidak jika dijajarkan dengan istri saya itu masih levelnya sama. Bukan yang sangat buruk sekali. Dan saya sekarang kalau ada pernikahan, saya pasti diminta untuk bernyanyi. Saya juga membuat recording sendiri. Jadi saya punya recording kadang misalnya ada teman yang butuh background musik gitu ya, ada penyanyinya. Nah, saya sama istri akan mengambil ambil job itu. Apa yang bisa kita lihat di sini? Kasusnya yang bisa kita lihat, saya punya minat tapi tidak punya bakat, saya bisa. Tetapi pertanyaan tadi, kalau punya bakat nggak punya minat, saya katakan, kalau sudah seperti itu sulit. Punya bakat tapi tidak punya minat, ya sulit sekali untuk dipupuk gitu ya. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya ya itu tadi, kita selalu kembalikan kepada apa sih yang mau kita lakukan di akhir cerita hidup kita ini. Kan bakat itu tidak satu, bakat itu kan banyak. Nah, saya tidak tahu pertanyaan ini ke pribadi yang bertanya atau kepada anaknya. Kalau kepada anak, Pak, anak saya punya bakat nggak punya minat. Saya katakan coba sih cari bakat yang lainnya. Pasti nanti ada bakat yang ada minatnya. Nah, kalau ada bakat, ada minatnya, itu boleh kita hapuskan. Tetapi kalau tidak bisa, dan itu satu-satunya dia untuk dia bisa hidup, maka kita harus menumbuhkan minatnya tadi. Bagaimana caranya? Ya kita komunikasikan. Kita komunikasikan bakat itu ada, yang sering sekali adalah bakat itu dibunuh. Untung di kasus saya, walaupun seluruh keluarga besar saya mengatakan suara saya jelek, saya bisa meminimalisir mereka semua dengan mengatakan saya tidak butuh suara bagus, saya suka menyanyi. Sampai akhirnya pada saat ini kalau orang mendengarkan saya menyanyi, dikira saya punya bakat. Itu yang tadi jadi judul kan, jangan membunuh bakat dan minat. Nah, kebanyakan yang terjadi adalah orang tua tahu itu punya bakat, tetapi karena nggak punya minat, akhirnya itu tidak ditumbuhkan. Nah,
kalau tahu itu bakat, si Kesia kan sama juga, si Clement sama juga. Kesia itu dari kecil bakatnya sudah kelihatan, tetapi dia kan sebetulnya minatnya dia ke kedokteran. Nah, akhirnya saya bilang sama si Kesia, kamu kedokteran tantanganmu adalah matematika, biologi, kimia, fisika, harus bagus. Itu tanggung jawab kamu. Dan itu ada di kendalimu. Tetapi yang Papa bisa berikan juga dalam perjalananmu ke sana adalah bakatmu yang crafting ini, bakatmu yang ke kreasi ini, ke kreativitas, itu saya salurkan dengan sungguh-sungguh ke Bu Mary, kan gitu. Nah, itu kan cara kita memupuk. Nah, nanti setelahnya untuk SMP, kalau Kesia tetap di dalam kedokterannya, saya ingin bertumbuh juga dengan fashion design-nya. Sehingga di akhir cerita, dia kedokteran juga, dia fashion designer dia juga, kan keren gitu ya. Dia bisa membuat desain baju kedokteran yang berbeda, kan kita nggak pernah tahu. Mungkin dia nanti Tuhan berkenan dengan saya, diberi rezeki untuk si Kesia, untuk akhirnya jadi dokter kecantikan. Ilmu yang dia dapatkan pada fashion design dan kreativitas yang di Bu Mary, pasti dia akan dapatkan di sana. Tentang, kan sebagai plastic surgeon itu kan sulit ya, pecah warna gitu. Murid warna wajah ini kan paling sulit. Nah, itu kan dia belajar pada saat dia pewarnaan di sini. Nah, itu adalah hal-hal bagaimana kita melihat bakat dan minat dan harus ditumbuhkan. Kalau nggak ada bakat, nggak ada minatnya bagaimana Pak? Ya harus ditumbuhkan di situ. Minatnya ini tadi. Oke. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak untuk share membuka pikiran dan bagus juga untuk parenting sih Pak ya. Jadi kita sebagai orang tua gimana caranya untuk nggak sekedar punya anak gitu ya Pak, tapi mengerti bagaimana dia harus bertumbuh gitu ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Oke, ini sih waktunya sudah habis. Jadi mungkin bisa nanti kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada di grup gitu ya. Jadi mungkin nanti kita bisa ada berikutnya gitu. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arius, juga teman-teman yang sudah ikut ada pada topik hari ini. Sama-sama. Semoga bisa ikut lagi minggu depan, gitu ya. Kita bisa melihat dari pandangan lain, gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, teman-teman. Selamat siang. Selamat siang. Ya.